Ayu Asalasia resmi menjabat sebagai Bupati Waikanan, definitif periode 2025 sampai 2030. Hal ini setelah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Zauzal melantik Ayu. Pelantikan ini dikarenakan Bupati Waikanan sebelumnya, yakni Ali Rahman, meninggal dunia pada Maret 2025 lalu. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung, Selasa 10 Juni 2025. Dan dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan para kepala daerah di Lampung. Pelantikan berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri nomor 100.2.1.3 sampai 2366 tahun 2025 tertanggal 5 Juni 2025 tentang pengesahan pengangkatan Ayu Asalasia dari Wakil Bupati Waikanan Lampung menjadi Bupati Waikanan Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zauzal mengatakan pihaknya merasa yakin terhadap Ayu Asalasia ke depannya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat yang telah diberikan untuk membangun Waikanan. Gubernur Lampung berharap Ayu Asalasia dapat meneruskan perjuangan dan program-program untuk pembangunan Waikanan yang lebih baik. Mirzani Zauzal berpesan agar Ayu Asalasia beserta jajaran pemerintah Kabupaten Waikanan tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas serta mewujudkan visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat. Mirzani Zauzal turut mengucapkan selamat dan semoga sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dikarenakan ini bagian dari konstitusional yang harus dijalankan. Apakah saudari bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Waikanan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Menjadi kepala daerah bukan hanya soal jabatan, bukan hanya kehormatan, tapi juga kepala daerah ini adalah amanah besar untuk mengabdi. Amanah besar untuk mengabdi. Amanah besar untuk bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Tanggung jawab sebagai bupati mencakup tugas-tugas penting. Antara lain, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Bapak Ibu Bupati akan lakukan bersama dengan DPRD. Dan semua itu Ibu Bupati harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah kabupaten kota harus menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi agar perencanaan dan pelaksanaannya sejalan selaras. Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh berjalan sendiri, tidak boleh berjalan berbeda arah.
Kita harus linear, harus sejajar, harus sinergi. Baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Pemkab Waikanan menggelar acara istiqosah dan pengajian akbar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten ke-26. Acara digelar di lapangan Kolpri Pemda Waikanan. Dalam sambutannya, PLT Bupati Waikanan, Ayu Asalasia dalam sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan, terima kasih kepada semua pihak yang telah terselenggaranya pengajian akbar ini. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh yang telah hadir meluangkan waktu, guna menyimak mawidoh hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani Aslan. Saya berharap pengajian ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta membawa berkah bagi semua. Amin ya robbal alamin. Ia menambahkan bahwa pengajian ini merupakan sarana efektif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan, karena ilmu adalah kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selain itu, pengajian juga berfungsi sebagai sarana silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat. Acara istiqosah dan pengajian dimeriahkan dengan pengundian kupon door prize berhadiah 3 paket umroh. Hadir dalam kegiatan itu pelaksana tugas Bupati Waikanan Ayu Asalasia, Forum Pimpinan Kabupaten Waikanan, Ketua Organisasi dan jajaran, undangan dan masyarakat yang hadir. Religius dalam membangun kabupaten yang kita cintai. Salawat serta salam semoga kita ajukan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua hadirin jamaah yang saya muliakan, pada kesempatannya hikmat ini izinkan saya mengajak seluruh untuk sejenak mengenang dan mendoakan almarhum Bapak Ali Rahman, Bupati terpilih Kabupaten Waikanan. Kepergian beliau merupakan duka yang mendalam bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala hilaf dan dosa beliau, menerima amal ibadah beliau, dan menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan segalanya sampai dengan hari ini hingga terselenggaranya pengajian akbar ini. Saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh hadirin yang hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sejenak untuk menyimak nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani Aslan. Saya berharap pengajian ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, selain itu saya juga berharap pengajian ini bisa menjadi sarana dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melapangkan dan menenteramkan hati kita, dan tentu yang paling utama adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kabupaten Waikanan menjadi lebih baik lagi, baik pemerintahannya, masyarakatnya, dan segala yang ada di alamnya. Bumi kami Ragom ini diberi keselamatan, kebaikan, serta kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu luar biasa ya, Masya Allah ramainya, apalagi ibu-ibu cantik-cantik, jilbabnya ada yang biru, ada yang abu-abu. Pagi ini menjadi curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi dalam falyasir rahimahu, siapa yang ingin panjang umurnya, melimpah ruah rezekinya, hendaklah bersilaturahmi. Ustaz, para tokoh dan semua lapisan masyarakat dengan pejabat kita yang hadir, insya Allah akan memberikan kita rezeki yang melimpah ruah, menjadikan asbab kita panjang umurnya, diberikan anugerah oleh Allah SWT. Perempuan merasa terbelakang, jangan seperti itu, bahwa kesempatan itu setiap napas diberikan yang beda. Jangan ada rasa iri kepada siapapun. Semua orang, wa ma min dabbatin illa 'alallah rizquha, tidak ada satupun rezeki itu yang bisa ditukar. Yang pertama ini sedang kita undi 1 paket umroh untuk pegawai Pemda Waikanan. Sudah berdoa belum semalam? Ini untuk Pemda ya? Ini dibacain apa diambil semua dulu? Bacain dulu. Oh, dibacain. Sambil duduk ya? Iya, Bu. Ini yang buat Pemda ya? Oke. 3503, ayo Bu, nggak sia-sia panas-panas Ibu. Ayo. Bisa mengadakan paket umroh yang lebih banyak teruntuknya untuk seluruh masyarakat Waikanan. Berakhirnya rangkaian acara kita pada hari ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang digelar di ruang rapat kantor DPRD setempat. Ketua DPRD Waikanan, Rial Kalbadi, langsung memimpin rapat yang dihadiri oleh para wakil ketua dan anggota DPRD, anggota Porkopimda, PJ Sekretaris Daerah Dr. Ari Antoni Tamrin, para staf ahli bupati, asisten, PLH Sekretaris DPRD, para kepala OPD, pejabat Setdakap beserta jajarannya. Ayu menyampaikan bahwa penyusunan raperda ini merupakan amanat pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta pasal 194 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Raperda ini memuat informasi keuangan tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPKRI dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan kali ke-15 secara berturut-turut Pemkab Waikanan memperoleh opini tertinggi dari BPKRI. Tentunya, ini buah dari kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif. Bupati Ayu menjelaskan bahwa raperda juga memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada tahun anggaran 2024, Pemkab Waikanan mencatat total pendapatan daerah sebesar 1,41 triliun rupiah, dengan realisasi belanja sebesar 1,37 triliun rupiah, dan pembiayaan neto 19,64 miliar rupiah. Sementara itu, sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir tahun tercatat 70,64 miliar rupiah. Adapun neraca per 31 Desember 2024 mencatat total aset sebesar 2,89 triliun rupiah, kewajiban 65,82 miliar rupiah, dan ekuitas 2,82 triliun rupiah. Pimpinan organisasi politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, LSM, insan pers, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dipertemukan kembali dalam forum rapat paripurna yang terhormat ini dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Raperda pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ini memuat informasi keuangan tahunan anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI beberapa waktu yang lalu dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini merupakan 15 kalinya kita memperoleh opini tertinggi dari BPK RI secara berturut-turut atas penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan kita. Tentunya ini juga kerja keras kita semua, baik eksekutif maupun legislatif. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada tahun anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Waikanan menerima total pendapatan daerah sebesar 1,42 triliun rupiah dan melakukan belanja sebesar 1,37 triliun rupiah, pembiayaan neto sebesar 19,64 miliar rupiah, sedangkan silpa akhir tahun 2024 adalah 70,64 miliar rupiah. Kemudian pada neraca per 31 Desember 2024, pemerintah Kabupaten Waikanan memiliki total aset sebesar 2,89 triliun rupiah, kewajiban sebesar 65,82 miliar rupiah, dan ekuitas sebesar 2,82 triliun rupiah. Lebih rincinya saya persilakan dibaca pada pemberdayaan kami sampaikan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan tentunya kami raperda ini dapat dibahas dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat kita setujui bersama. Akhirnya atas segala perhatian hadirin beserta sidang yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan secara simbolis naskah penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Waikanan tahun anggaran 2024. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih kepada saudari Bupati, Forkopimda, dan undangan serta hadirin peserta rapat penilaian yang terhormat. Disertai dengan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan rapat ke-14 masa sidang kedua tahun ke-1. Dari Waikanan, Wawan dan Agus, Saburai TV melaporkan.